Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam ibadah online Sowan Gusti di bulan September tahun 2024. Tema kita dalam ibadah persekutuan online hari ini adalah Baharuilah hidupmu. Dan landasan firman Tuhan akan kita ambil dari kitab Yakobus 1 ayat 17 sampai dengan 27. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang omnipresent, Tuhan yang maha hadir. Tuhan hadir di tempat ini, dan Tuhan juga hadir dimanapun saudara berada. Sebelum kita mulai ibadah pada saat ini, mari kita menyanyikan sebuah pujian, I Speak Jesus. Just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come on, church, sing it out. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, your name is power, your name is healing, your name is life. Oh, Jesus, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus.
heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Oh Jesus. We say all your name, Jesus. Oh Jesus. We shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Come on, declare. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, we shout Jesus. We shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Oh Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. We shout Jesus from the mountains, Jesus in, oh, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Come on, shout it out. Jesus, your name is power and your name is life, Jesus. Bacaan ayat dari Mazmur 45 ayat 2-3 dilanjut ayat 7-10. Demikianlah firman Tuhan. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permasyuri berpakaian emas dari Ofir. Saat Tuhan hadir, kita sungguh yakin dan percaya kekudusannya melingkupi kita. Dan saat Tuhan hadir, maka segala perkara dapat ditanggung bersamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita mengangkat sebuah pujian. Ku kagum hormat akan Engkau. sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk
semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami muliakan dan kami sembah, Tuhan Allah kami yang hidup dan selalu ada di hati kami. Bersyukur padamu Tuhan
untuk penyertaan Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk segala berkat, karunia, anugerah yang boleh Engkau berikan pada kami hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur ketika saat ini kami melakukan persekutuan online. Boleh diberikan waktu untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, menambah keimanan kami pada Tuhan Yesus saja. Tuhan memberkati persekutuan online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga tidak sia-sia Tuhan kami mengikutinya, tetapi ada hal yang positif yang memperkuat keintiman kami pada Tuhan, kedekatan kami pada Tuhan. Ampuni kami jika kami masih kurang mendengarkan suara Tuhan hari ini. Kami masih egois, kurang menjadi teladan, dan kurang meneladani Engkau Tuhan. Ampuni kami. Biarlah hari ini kami boleh ikut bersekutu bersama. Kami serahkan persekutuan online ini ke dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita semua sungguh percaya bahwa Tuhan saja yang layak disembah. Mari bersama kita naikkan pujian, Kau Allah yang besar. Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian
Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Wow, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Ku agungkan. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita mendengarkan kesaksian dari saudara kita, karena kita tahu pemeliharaan Tuhan begitu sempurna atas kita. Bersama kita mendengar kesaksian supaya iman kita terbangun dan kita semakin percaya bahwa anugerah Tuhan tersedia bagi kita. Dikasih oleh Tuhan di musim yang sedang kita hadapi hari-hari ini, apakah kita lebih banyak melakukan perbuatan baik ataukah kita lebih banyak menutup diri karena kita takut tertular atau kita takut terinfeksi? Nah, hari ini saya ingin berbagi tentang berbuat baik itu perlu. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, dari dua ayat yang saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian pada hari ini, seberapa penting, seberapa berartinya kehidupan kita di dalam kehidupan orang lain. Please kita review, kita recheck, kita lihat kembali seperti kisah para rasul 9 ayat yang ke-39 tentang kematian Dorcas, di mana saat dia mati janda-janda itu berdiri di sekelilingnya. Artinya senantiasalah atau be kind terhadap orang lain. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan bagaimana dampak perbuatan baik itu. Yang pertama, tidak perlu menunggu waktu. Ketika Roh Kudus, ketika Tuhan menggerakkan hati Anda untuk melakukan sesuatu bagi orang lain, lakukan saja. Karena di dalam tuntunan Tuhan, perbuatan baik kita itu pasti tepat sasaran. Jangan ditunda. Lalu yang kedua, di dalam perbuatan baik, lepaskan diri dari rasa curiga atau asumsi atas orang lain. Kita perlu ingat bahwa di dalam dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik, jangan pikirkan bahwa apakah nanti orang itu akan berbuat baik juga kepada saya.
atau Anda mulai curiga orang ini kira-kira cocok apa enggak ya untuk menerima perbuatan baik saya, please hilangkan pikiran-pikiran seperti itu. Lakukan saja dan lepaskan diri dari rasa curiga terhadap seseorang yang mungkin Tuhan izinkan agar kita melakukan perbuatan baik kepadanya. Lalu yang ketiga, dengan berbuat baik kita akan sehat dan senantiasa sukacita. Beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan sebuah kesaksian seorang ibu di mana sebelum pandemik ini, ibu ini sering menolong keluarganya. Nah, di masa pandemik ini justru dia menolong keluarganya itu dengan jumlah yang 2 kali lipat. Saya tanya kepada ibu tersebut, "Ibu, bagaimana hati ibu? Bagaimana perasaan ibu?" Dan dia menyampaikan kepada saya, "Wah, saya sangat sukacita sekali. Justru ketika saya berani memberi, kebutuhan hidup saya tidak pernah kurang." Inilah Bapak Ibu yang saya mau bagikan, dengan berbuat baik, kita senantiasa sehat dan bersukacita. Dan di poin yang keempat, berbuat baik itu jadikan satu kebiasaan, jadikan satu gaya hidup atau lifestyle, bukan gaya-gayaan atau yang dibuat-buat di dalam melakukan perbuatan baik. Karena ketika kita melakukan perbuatan baik itu sudah menjadi satu kebiasaan buat kita, saya yakin dengan mudah kita akan bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, 4 hal sudah saya bagikan pada hari ini. Dan di dalam perbuatan baik, yang pertama, tidak perlu menunggu waktu. Lakukan saja dengan tuntunan Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus. Lalu yang kedua, di saat melakukan perbuatan baik, lepaskan diri dari rasa curiga atau asumsi atas orang lain. Karena setiap orang memiliki kelemahan masing-masing. Tugas kita adalah untuk bisa tetap berbuat baik bagi mereka. Dan yang ketiga, dengan berbuat baik, Anda dan saya akan sehat dan senantiasa ada sukacita. Dan yang terakhir, jadikan perbuatan baik itu sebagai lifestyle Anda, gaya hidup kita. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ini hal-hal yang ingin saya bagikan. Jangan lalai, justru di musim-musim ini waktunya setiap kita anak-anak Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dalam berbagai aspek kehidupan. Karena tidak hanya kita sendiri yang merasa kesusahan, tapi di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh percaya bahwa firman Tuhan dapat mengubahkan hidup kita. Oleh karenanya, mari kita bersama mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari saya ajak Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih untuk mengangkat sebuah pujian. Ku tahu Bapa peliharaku. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk firman Tuhan. Kami tahu penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan itu yang memampukan setiap kami untuk kami boleh melewati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Oh, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lagi katakan, ku tahu Bapa. Ku tahu Bapa peliharaku.
kebaikan Tuhan tidak ditentukan oleh kondisi kita. Walaupun buruk, walaupun baik, Tuhan Yesus tetap baik bagi kita. Berapa banyak kau percaya Bapak Ibu saudaraku, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita selalu mendatangkan kebaikan, dan janji Tuhan ya dan amin, mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Siapa percaya, siapa mengasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku, katakan, lewat badai cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik-baik. Sekarang Bapak Ibu sendiri lagi katakan, lewat badai, lewat badai, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku, Dia baik bagimu, Dia baik bagiku. Bacaan ayat dari Yakobus 1 ayat 17 hingga yang ke-27. Saya ulangi bacaan ayat dari Yakobus 1 ayat 17 hingga yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Berjumpa kembali renungan pada saat ini dengan tema Baruilah hidupmu.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada kisah ilustrasi begini. Joni, anak kelas 6 SD, sedang bermain di rumah Andreas, teman sekelas. Mamanya Andreas bilang kepada Joni, "Joni, kalau kamu mau, ambil saja roti di meja tamu itu. Dari tadi Andreas makan roti, kok tidak menawarkan ke kamu?" Dengan sopan Joni menjawab, "Terima kasih, Bu. Saya sudah kenyang." Akan tetapi, tak lama kemudian mamanya Andreas melihat Joni mengambil 2 roti dan menghabiskan roti-roti itu dengan lahapnya. Apa yang terjadi? Perkataan Joni tidak sama dengan perbuatannya. Apakah Mama Andreas akan marah karena perkataan Joni tidak sama dengan apa yang diperbuatnya? Tentu saja tidak. Ia malah senang karena Joni mau makan roti-roti yang tersedia di meja tamu tersebut. Respons bisa berbeda tentunya. Apabila ada pejabat, pemerintah atau politikus yang lantang berseru, "Katakan tidak pada korupsi," tetapi akhirnya tertangkap KPK karena melakukan korupsi. Kita kecewa dengan orang itu karena apa yang dikatakannya tidak sama dengan apa yang dilakukannya. Kita akan menyebut orang semacam ini dengan kata munafik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian munafik adalah bermuka dua. Mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus dengan keras menyebut beberapa orang Farisi dan ahli Taurat yang menemuinya dengan kata munafik, dalam bahasa Yunani hipokriton. Di Injil Markus, kata ini hanya muncul 1 kali dalam ucapan Yesus. Mengapa Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik? Mereka terpaku pada hal-hal bersifat ritual, tetapi telah kehilangan esensi dari ritus itu sendiri. Bagi orang Yahudi pada waktu itu, mencuci tangan sebelum makan memang merupakan tindakan kesalehan iman. Meski demikian, esensi dalam tindakan ritus mencuci tangan ini bukan hanya bersih jasmani, melainkan bersih hati atau batin. Dengan gamblang, Yesus menyingkap kemunafikan mereka ketika mereka sendiri tidak mau memberikan dukungan finansial kepada orang tua mereka. Dengan dalil uang mereka sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Secara ritus mereka kelihatan bersih, memberi persembahan kepada Tuhan, tetapi secara hati atau batiniah mereka kotor karena melakukan itu dengan maksud melepas tanggung jawab finansial terhadap orang tua mereka, yaitu di ayat 11-12. Yesus menegaskan persoalan najis atau tidak najis, bersih atau tidak.
tidak bisa sekedar dinilai dari pelaksanaan ritus yang ada, tetapi juga batin atau hati sebagai sumber yang mendorong pelaksanaan ritus tersebut. Rasul Yakobus juga menekankan pentingnya kesatuan kata dan perbuatan dalam kehidupan orang percaya. Rasul Yakobus membedakan dengan tegas antara pendengar dan pelaku firman. Sepintas selalu mereka adalah orang-orang yang kelihatannya sama. Mereka sama-sama menerima firman Tuhan. Akan tetapi para pendengar memang hanya sebatas mendengar saja. Bisa saja pada saat mendengar firman, mereka terpesona, terharu, atau tersentuh hatinya. Meski demikian, setelah semua itu dialami, tetap tidak akan terjadi apa-apa dalam hidupnya. Yakobus mengibaratkan bagaikan seseorang yang baru saja memandang wajahnya di cermin, tetapi terus lupa begitu saja. Lupa apakah ada yang perlu dibarui dalam hidupnya ataukah tidak. Berbeda dengan pelaku firman. Sesudah bercermin, ia tahu apa yang mesti diperbaharui dalam hidupnya, supaya semakin menjadi lebih baik hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memperbaharui hidup kita berarti tidak membiarkan diri jatuh dalam godaan kemunafikan. Godaan untuk menjalani hidup dengan bermuka dua. Godaan untuk hidup berbeda antara iman dan perbuatan. Ketika Rasul Yakobus menuliskan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Bukannya tanpa maksud. Banyak orang senang mendengarkan firman atau pengajaran. Bahkan mungkin bisa terpesona atau merasa sejahtera dan damai setelah mendengar firman itu. Tetapi menjadi orang beriman tidak hanya sebatas itu. Yang menjadi pokok bukanlah kita mendengarkan firman, tetapi apa yang perlu dilakukan setelah firman itu kita dengar. Yang diperlukan oleh orang-orang beriman bukan sekedar kepuasan rohaniah kita, tetapi aksi rohaniah kita yang telah terpuaskan oleh firman tersebut. Apa gunanya seseorang merasa diberkati pergi ke gereja mendengarkan firman, tetapi setelah keluar dari gereja tidak mau memperbaharui hidupnya sesuai dengan firman yang didengar tersebut? Dalam proses pembelajaran, kita mengenal prinsip manusia belajar melalui melakukan. Prinsip ini dipegang karena studi terhadap sistem otak manusia dalam belajar menunjukkan manusia hanya akan mengingat 10% dari apa yang mereka dengar. Mereka bisa mengingat 60%
dari apa yang mereka lihat. Namun, mereka akan bisa mengingat 90% dari apa yang mereka lakukan. Yang diperlukan untuk memperbarui hidup adalah melakukan firman-Nya. Serasi antara apa yang didengar dan dilakukan. Harmonis antara kata dan perbuatan sesuai kehendaknya. Jadi, apakah Bapak Ibu Saudara merasa tentram, nyaman, puas, dan damai setelah mendengarkan renungan saat ini? Kalau sudah, syukurlah. Tugas saudara tinggal satu. Lakukan beberapa hal penting dari renungan yang Bapak Ibu Saudara dengar. Kalau tidak, saya yakin 1 bulan lagi, mungkin malah bisa 1 minggu lagi, saudara Bapak Ibu sudah lupa renungan yang saudara dengar saat ini. Ketika saudara mempraktikkan renungan yang saudara dengar, saudara akan mengingat terus renungan itu. Dan yang paling penting, renungan itu akan memperbarui hidup saudara dan bisa juga memperbarui hidup sesama saudara. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Kami belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami terima ini Tuhan menguatkan kami untuk kami senantiasa bersyukur, untuk kami senantiasa berpegang Tuhan dan berpengharapan kepadamu saja ya Tuhan Yesus. Engkau senantiasa membarui kehidupan kami, menuntun kami dalam kasih setia dan kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Engkau senantiasa menuntun kami tetap berada dalam kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini seruan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar saat ini. Kita sungguh percaya bahwa firman-Nya menguatkan kita dan mengubahkan hidup kita. Mari bersama kita tanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian, Ku Percaya. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya
Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Bersama kita naikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur atas kasih setiamu yang selalu menyertai keluarga kami. Terima kasih atas perlindungan, berkat, dan cinta yang Engkau limpahkan kepada kami setiap hari. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami ingin mempersembahkan ibadah keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami memohon agar Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengisi setiap hati dengan damai dan sukacita yang datang dari-Mu. Bimbinglah setiap anggota keluarga kami untuk lebih dekat kepada-Mu dan semakin mengenal kasih-Mu yang tiada batas. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi orang tua dalam keluarga kami. Berikanlah mereka kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih yang melimpah dalam membimbing dan mengasuh anak-anak mereka. Kuatkan mereka dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup. Kiranya mereka dapat menjadi teladan iman dan kasih yang sejati bagi anak-anak mereka. Untuk anak-anak dalam keluarga kami, lindungilah mereka dari segala bahaya dan godaan. Berkatilah mereka dengan hikmat dan pengetahuan agar mereka dapat bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Bimbinglah mereka dalam setiap langkah hidup mereka, dan jadikanlah mereka anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan taat kepada firman-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kebutuhan dan pergumulan yang ada dalam keluarga kami. Engkau mengetahui setiap hati dan kebutuhan kami. Kami memohon agar Engkau memberikan kami jalan keluar bagi setiap masalah yang kami hadapi. Berikanlah kami kekuatan dan ketabahan untuk tetap percaya dan berharap kepada-Mu dalam segala situasi. Berkatilah keluarga besar kami dan saudara-saudara seiman yang mungkin sedang menghadapi kesulitan, sakit, atau masalah lainnya. Kiranya tangan kasih-Mu menjamah mereka, memberikan kesembuhan, penghiburan, dan pertolongan yang mereka perlukan. Bapa, kami serahkan seluruh hidup dan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mempersembahkan doa ini kepada-Mu ya Bapa. Haleluya. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami bisa bersatu di sini. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu ini, mulai dari pendeta sampai kepada semua jemaat. Berikanlah selalu hikmat kepada kami semua dalam menjalani hidup sebagai anak-anak-Mu. Hadirlah selalu kasih di antara kami, sehingga kami bisa saling menguatkan dalam Yesus Kristus. Biarkanlah iman kami semakin bertumbuh dan berbuah, karena iman yang sesungguhnya kepada-Mu dapat mengubah sikap dan tindakan kami menjadi lebih baik. Dan ketika kami memiliki pribadi yang baik, kami pun dapat menjalankan tugas kami dengan baik, apapun tugas pelayanan kami.
Kiranya kami bisa menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan kami yang akan mendatang. Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Tuhan yang berikan kemudahan, Tuhan berikan kelancaran, Tuhan. Mengucap syukur ya Bapa untuk doa ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan ketika hari demi hari Engkau boleh sertai kami, Engkau boleh jagai, Engkau boleh lindungi kami Tuhan. Terkhusus Tuhan kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang pada saat ini masuki masa transisi kepemimpinan presiden yang baru Tuhan. Biarlah segala proses transisinya boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Dengan pemimpin yang baru Tuhan boleh izinkan Indonesia semakin baik, semakin maju, dan rakyat Indonesia boleh juga ikut serta dalam penyelenggaraan negara ini Tuhan. Kami mohon hikmat untuk pemimpin-pemimpin kami yang baru ini Tuhan. Berdoa terkhusus untuk pilkada yang akan dilakukan Tuhan. Biarlah selama persiapan masa kampanye ataupun proses-proses menuju pilkada ini Tuhan boleh Tuhan sertai, Tuhan boleh jagai, Tuhan boleh lindungi selalu Tuhan setiap prosesnya. Kami berdoa untuk seluruh Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang jagai, Tuhan yang lindungi, biar Roh Kudus Tuhan tercurah atas Indonesia, menyelamatkan setiap bangsa, setiap warga negara kami Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau selalu menjagai bangsa Indonesia ini Tuhan, terlepas dari segala isu, terlepas dari segala kekhawatiran atas bencana-bencana yang sudah diramalkan Tuhan. Namun kami pasrahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau saja yang beracara, Engkau yang bekerja sebebas-bebasnya atas Indonesia ini Tuhan, sehingga Indonesia boleh aman, tentram, damai, jauh dari segala mara bahaya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas penyertaan yang telah Engkau beri, sehingga kami bisa menikmati hari dan berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih atas berkat-Mu terkhusus di bidang pendidikan yang Engkau perkenankan kepada anak dan saudara kami, sehingga kami menjadi pribadi yang berpengetahuan dan menjadi lebih baik lagi. Kami berterima kasih atas pekerjaan yang Engkau perkenankan kepada saudara dan orang tua kami, sehingga kami bisa memenuhi kebutuhan jasmani dan bisa menjadi berkat bagi lingkungan dan sesama. Melalui doa ini, kami ingin memohon petunjuk bagi saudara kami yang sedang bertekun dalam pendidikan, supaya selalu diberkati dan ilmu yang didapatkan bisa berguna untuk masa depan yang lebih baik. Berdoa juga untuk saudara yang sedang berjuang dalam bidang pendidikan dan mencari pekerjaan. Biarlah setiap usaha, setiap pintu yang kami ketuk terbuka selalu. Kiranya rancangan masa depan yang indah yang Kau siapkan bagi kami dapat perlahan kami mengerti dan dapat kami pahami di setiap tantangan yang sedang kami hadapi. Berdoa untuk saudara yang akan mengikuti tes CPNS tahun ini. Berkati setiap usaha dan perjuangan yang sedang dilakukan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Tahu dan yang mengerti setiap hati kami. Kami serahkan sepenuhnya pergumulan pendidikan dan pekerjaan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kembali lagi kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Kau telah bimbing kami dari awal persekutuan online hingga saat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai setiap kami. Kiranya Engkau bimbing kami hingga hari-hari yang akan datang untuk melanjutkan aktivitas kami. Dan Engkau telah mengajarkan doa Bapa kami doakan bersama-sama. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dari
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat terambil dari Ulangan 10 ayat 12. Saya ulangi. Bacaan ayat terambil dari Ulangan 10 ayat 12 yang demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama saya ajak untuk kita naikkan pujian. Mari masuk gerbangnya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Yes. Kita bersuka cita sore hari ini, sebab kita tahu kasih dan kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup ini. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Yang bersuka cita lambaikan tangan kita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya tetap selama-lamanya. Ambil dulu. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya tetap selama-lamanya. Amin. Kami percaya kasih setia Tuhan selamanya dalam kehidupan kita. Amin. Mari sekali lagi katakan, mari masuk gerbangnya, hati bersyukur, halamannya dengan pujian, baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Mari sekali lagi lambaikan tangan kita. Tuhan Dia baik dan anugerahnya tetap selama-lamanya. Saya katakan amin. Tuhan Dia baik dan anugerahnya tetap selama-lamanya. Yang percaya Tuhan
kami. Selamanya Engkau mencurahkan kasih-Mu bagi setiap kami yang percaya. Yang percaya kita berkata, selamanya amin. Haleluya. Demikian rangkaian ibadah online Soan Gusti hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengikuti ibadah online kita hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kita percaya firman Tuhan mengatakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Tetap percaya pada Tuhan, tetap berpengharapan, karena kita tahu Tuhan mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. Sampai bertemu kembali di ibadah Soan Gusti berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.